Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya semua? Baik, hari ini kita akan belajar lagi di pelajaran fisika daring. Ya, kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yakni teman-teman semua bisa atau mampu memahami berbagai jenis besaran fisika, dimensi, dan awalan satuan. Seperti yang kita tahu ya, di fisika itu merupakan cabang ilmu pengetahuan yang dia mempelajari materi serta energi. Gejala alam yang banyak sekali di fisika ya, kita belajar tentang kalor dan lain sebagainya. Nah, mempelajari hal-hal seperti itu tuh, gitu ya, gejala-gejala alam seperti itu diawali dengan pengamatan alam, pengamatan alam. Nah, pengamatan yang dimaksud adalah pengamatan yang memang menghasilkan data kuantitatif. Artinya, data kuantitatif itu adalah data yang berupa angka-angka. Yaitu angka-angka ini didapat dari sebuah alat ukur melalui proses pengukuran. Nah, dalam dunia ini, tentu ya kita tidak akan lepas dari yang namanya pengukuran tadi, gitu. Lepas dari yang namanya pengukuran tadi. Karena untuk mendapatkan sebuah data yang valid, kita membutuhkan pengukuran. Untuk mendapatkan sebuah akurasi, kita membutuhkan pengukuran. Gitu. Maka dalam dunia ini bisa memahami yang namanya besaran. Gitu. Nanti kita belajar tentang besaran dan satuan. Apa tuh besaran tuh? Besaran itu adalah suatu pernyataan yang mempunyai ukuran gitu. Besaran adalah sifat-sifat atau keadaan pada benda yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Atau misalkan kayak gini. Tinggi badan Sania adalah 158 cm. Oke, di sini ada 3 hal penting. Ada 3 hal penting yang akan kita analisis. Yang pertama adalah tinggi. Tinggi ini merupakan besaran, gitu. Yang mana si tinggi ini dia memiliki nilai atau ukuran. Itu ukurannya itu adalah 158 dan dia selalu harus diikuti dengan satuan, gitu. Dimana satuan ini adalah skala pengukurannya, gitu. Teman-teman tidak diperkenankan kalau misalnya ada sebuah angka, teman-teman tidak menyebutkan nih nilai satuannya, gitu. Misalkan beli beras tuh ke warung, Bu, beli beras, ya pasti si bunda nanya ya, segimana Neng, gitu. Teman-teman cuma bilang 3 Bu. 3 apa itu tuh? Apakah 3 liter, 3 biji, 3 cangkir? Nah, banyak ya definisinya, maka harus disertakan nih maksud dari 3 atau angka itu tuh 3 apa? Itu adalah satuan. Itu kemudian nih ada di dalam besaran itu ya, nanti si besaran itu dia akan dibagi menjadi 2, ada besaran pokok dan besaran turun. Itu apa sih besaran pokok ya? Pertama, besaran pokok adalah besaran yang dimensi dan satuannya didefinisikan atau telah ditetapkan melalui perjanjian internasional. Ya, besaran-besaran ini sudah disepakati dalam dunia internasional. Nah,
disepakatinya di mana? Disepakatinya di sini, di forum conference general displayed at measure, dimana di sini tuh dia bicarain tentang timbangan dan sebut yang biasanya dilaksanakan setiap 6 tahun sekali untuk memperoleh data-data yang terupdate. Nah, ini adalah besaran pokok. Besaran pokok itu ada 7. Nah, sebenarnya ada 9 sih kalau sekarang. Ada sudut ruang dan sudut bidang. Tapi 2 ini dia nggak punya dimensi. Nggak punya nih dimensi. Dia punya besar. Punya satuan aja. Tapi yang wajib teman-teman pahami yang ini. Ada panjang, dimana panjang itu simbolnya itu biasanya L, kemudian satuannya adalah meter, kemudian massa simbolnya M, satuannya adalah kilogram, waktu simbolnya T, satuannya adalah sekon atau detik ya, sama aja. Suhu simbolnya T besar, satuannya adalah Kelvin. Kuat arus listrik I, ampere. Intensitas cahaya simbolnya adalah I besar, satuannya adalah kandela atau CD. Jumlah zat itu adalah N, biasanya satuannya adalah mol. Nah, satuan pokok ini haruslah tetap, artinya tidak berubah-ubah terhadap perubahan waktu, tempat, ataupun keadaan lainnya. Gitu, dia nggak bisa digoncangkan, harus sama di setiap tempat. Artinya mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Singapura, mau di Thailand, dimanapun, di pelosok bumi manapun, gitu ya. Satuan ini tetaplah sama nilainya. Intinya gini, 1 meter. 1 meter itu adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa sebesar ini, selama ini sekon. Artinya 1 meter di Indonesia itu sama dengan 1 meter yang ada di di Amerika misalnya. Atau 1 meter ketika jam 5 pagi sama 1 meter jam 6 pagi itu sama segini nilainya. Ataupun misalkan 1 meter angin kencang sama 1 meter anginnya yang lembut gitu, itu sama nilainya segitu. Kemudian ini 1 kilogram itu kan satuan untuk massa ya. Nah, didefinisikan 1 kilogram itu adalah massa sebuah silinder logam. Kemudian 1 sekon itu adalah waktu yang diperlukan sebuah atom cesium 133 untuk bergetar sebanyak. Nah, ampere, itu ampere ada satuan untuk kuat arus. Nah, artinya dia itu adalah kuat arus dalam 2 penghantar sejajar. 2 penghantar sejajar yang besarnya itu 1 meter di hampa udara, sehingga menimbulkan gaya segini gayanya. Kemudian suhu. Nah, untuk satuan suhu adalah Kelvin, adalah ini 1/237,16 kali suhu titik triple air. Kemudian untuk mengukur jumlah zat, satuannya itu adalah kandela. Intensitas cahaya ya. Kandela adalah suatu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi segini. Kemudian ini untuk jumlah zat yang satuannya itu adalah mol. Berapa 1 mol? Nah, 1 mol itu adalah jumlah atom karbon dalam 0,112. Oke. Pemahaman ini gitu ya, atau hasil ini, alat ukur ini dia telah dikalibrasikan dalam program yang tadi.
gitu. Nah ini tuh pasti semuanya sama. Ya, kemudian tadi kan selain besaran pokok, di sini kita harus pahami dengan besaran turunan. Tentunya besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya dan dapat diturunkan dari satuan besaran pokok. Artinya besaran turunan ini dia terdiri lebih dari satu besaran. Oke, ini artinya di dunia ini besaran turunan tuh banyak banget gitu ya. Jadi selain 7 besaran yang tadi itu kita sebut sebagai besaran turunan. Kebayang ya, banyak banget nih besaran-besaran turunan. Nah ini ibu contohkan 11. Nah di sini ada luas. Luas itu dia adalah panjang dikali lebar. Artinya ini adalah besaran panjang dikali besaran panjang, gitu. Besaran panjang satuannya apa? Meter dikali meter, maka lambang satuannya atau satuannya adalah meter pangkat 2. Kemudian volume itu ada panjang kali lebar kali tinggi, maka ini besaran panjang juga dikalikan, maka jadi meter pangkat 2. Kemudian massa jenis itu adalah atau rapat massa ya, rapatan massa dibagi dengan volume. Ini adalah besaran massa, ini adalah besaran volume, yaitu dimana besaran massa adalah kilogram, volume ini meter per pangkat 2, berarti satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Kecepatan itu didefinisikan sebagai jarak terhadap satuan waktu. Berarti ini adalah jarak itu kan satu besaran apa? Besaran panjang kan. Jarak itu termasuk besaran panjang dibagi dengan waktu. Gitu. Maka besaran panjang itu satuannya apa? Meter dibagi dengan waktu. Ini adalah sekon. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu, di mana kecepatan itu dia punya satuan meter per sekon. Meter per sekon dibagi dengan waktunya sekon lagi, berarti sekonnya ada 2. Nah ini kan ke bawah ya, jadi M per S pangkat 2. Gaya adalah F sama dengan M kali A, dimana M itu adalah kilogram ya, kilogram, dan A itu adalah percepatan, dimana percepatan itu adalah M per S kuadrat. Nah maka satuannya adalah kilogram meter per sekon kuadrat. Ini bisa aja ditulis atau disingkat menjadi Newton. Newton itu adalah besaran turunan yang kalau diuraikan ini nilainya Kg M per S kuadrat. Kemudian usaha itu adalah W sama dengan F kali A, di mana F itu adalah gaya, A itu adalah percepatan. Maka gaya satuannya apa? Satuannya ini ya, Kg M per S pangkat 2 itu dikali M per S pangkat ini mah R ya harusnya, dikali dengan R itu adalah kepindahan. Nah kepindahan berarti ini tuh harusnya Kg M per S kuadrat dikali itu, maka Kg M pangkat 2 per S pangkat 2. Oke, daya adalah usaha berarti Kg M pangkat 2 per S pangkat 2 dibagi S kan T, nanti ini ke bawah, maka Kg M kuadrat per S pangkat 2 pangkat 3 M. Oke, untuk momentum, impuls, dan momen gaya silakan teman-teman cari ya sebagai tugas. Oke, di sini ada awalan satuan. Awalan satuan ini fungsinya untuk apa? Untuk menyingkat supaya mudah. Sistem ini digunakan dalam fisika sebagai sistem satuan internasional. Sistem satuan ini kita sebut sebagai MKS atau meter per sekon.
yang tadi. Nah, oke. Untuk ini dia mempermudah, misalkan teman-teman tuh ada bilangan mengukur suatu suatu alat ukur, suatu benda, misalkan nilainya itu adalah 0,001 meter. Artinya ini bisa dikonversikan atau ditulis nih dengan simbol awalan. Ini kan sama aja kayak 1/1000 meter atau 1 kali 10 negatif 3 meter. Nah, ini bisa ditulis nih. Negatif 3 itu apa? Negatif 3 itu adalah mili, maka ini adalah 1 kali milimeter. Atau misalkan teman-teman mengukur suatu berat, bukan berat, massa benda, misalkan ternyata massanya itu adalah 10.000 gram ya, maka bisa kita tulis menjadi 10 pangkat ini kan 3 berarti 10 kali 10 pangkat 3 gram atau 10 kilogram. K ini adalah menunjukkan kilonya. Ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah bahasan tentang dimensi. Apa sih dimensi? Dimensi adalah cara besaran itu disusun dari besaran-besaran pokok. Dari semua besaran diturunkan dalam fisika dapat dinyatakan dengan besaran pokok, sehingga dimensi besaran turunan dapat dicari dengan besaran pokok. Yang pertama ini tabelnya sama kayak tadi, ada 7 besaran pokok. Nah, masing-masing besaran pokok ini dia punya yang namanya dimensi. Ini dimensinya ya, silahkan dilihat. Dimensi ini dia biasanya dituliskan dengan kurung siku seperti ini ya, makanya panjang itu simbolnya L. Untuk tulisan dimensi adalah L. Contoh dimensi: menentukan dimensi pada besaran turunan. Dan gaya itu didefinisikan sebagai massa kali percepatan. Maka untuk dimensi ini, dimensinya apa? Kayak gaya, dimensi gaya ya, sama dengan massa. Berarti besaran massa itu adalah M ya, ini M. Itu M. Percepatan itu apa? Percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah jarak per waktu. Gitu. Maka di sini untuk percepatan dia adalah apa? Jarak per waktu kuadrat. Oke, maka jarak itu kan besaran panjang ya. Maka di sini L dibagi dengan T pangkat 2. Nah, untuk penulisannya seperti ini. M L T. Nah, ini ke atas disediakan jadi negatif, 2 kali positif, ke atas jadi negatif. Ini untuk penulisannya. Oke. Selanjutnya dimensi momentum. Tentukan dimensi dari momentum. Momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Berarti ini adalah besaran massa dikali dengan besaran kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak per waktu. M L ya.
L dibagi dengan T, yaitu. Maka dimensinya adalah M dikali L dikali T min 1, gitu. Banyak banget contoh-contoh lainnya. Nanti teman-teman bisa berapa sih dimensi atau bagaimana dimensi dari energi, usaha, gitu ya, dan lain-lain. Untuk itu nanti teman-teman coba cari, ibu akan memberikan tugas nanti untuk teman-teman kerjakan ya. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan teman-teman tidak puas dan bisa mencari lagi di sumber lain gitu. Dan untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.